Saudara-saudaraku, kita kembali bersua walaupun tidak bertemu. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara pikiran dan hati saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan membacakannya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian bunyinya. Berkeluarga adalah tahapan hidup yang sangat penting di dalam hidup kita. Mengapa? Karena kalaupun umpamanya dari sejak kecil kita sehingga pemuda, kita hidup bahagia bersama orang tua kita. Tetapi kalau rumah tangga kita, setelah kita berkeluarga, rumah tangga itu rusak, maka rusaklah hidup kita. Kebahagiaan yang kita miliki selama anak-anak sampai pemuda akan sirna bagaikan mimpi. Tapi sebaliknya, kalau sekiranya dari sejak anak-anak hingga pemuda kita tidak bahagia, tetapi setelah kita berkeluarga, rumah tangga kita hidup baik, maka kebahagiaan itulah yang menjadi bagian hidup kita. Ketidakbahagiaan itu selama anak-anak hingga pemuda akan sirna seperti mimpi. Dan kalau sekiranya semua keluarga di tengah-tengah satu gereja, keluarga itu baik, maka gereja itu juga akan baik. Dan kalau semua warga satu negara, keluarga di dalamnya semua baik, maka negara itu baik. Oleh karena itulah melalui firman ini, kita semua dipanggil. Jadilah keluarga yang hidup dalam kasih Tuhan. Kenapa dalam kasih Tuhan? Karena hanya kasih itulah yang membuat persekutuan manusia jadi baik. Hanya kasih itulah yang membuat hubungan dalam satu rumah tangga atau keluarga jadi baik. Itu sebabnya di dalam firman ini jelas dikatakan bahwa yang kita butuhkan adalah kasih Tuhan. Digunakan di sini istilah agapao dalam kata kerja, agape dalam kata benda. Dan itu sama persis dengan apa yang dikatakan di dalam epistel, di dalam Kidung Agung 8 ayat 5-7.
Di sana digunakan bahasa Ibrani Ahab, yang sama persis artinya dengan agape. Oleh sebab itu kalau dibicarakan di sini mengenai kasih, itu adalah kasih Tuhan, kasih yang murni, bukan cukup hanya cinta asmara, cinta karena nafsu. Bahkan tidak cukup hanya storge, kasih kekeluargaan, tapi agape, kasih yang murni dari Tuhan kita. Di dalam hal itulah saudara-saudaraku, pertama harus kita mengerti apa yang dimaksud dengan keluarga dalam firman ini. Mengapa perlu itu? Karena struktur kemasyarakatan masyarakat Batak itu sangat khas. Dan sepertinya tidak ada struktur kekeluargaan yang seperti itu di semua suku bangsa di dunia ini. Disebutkan struktur kekeluargaan masyarakat Batak, extended family structure. Struktur kekeluargaan yang meluas. Dulu, kalau orang Batak itu berkenalan dengan orang yang baru dia kenal, pasti akan mengatakan, tinip tip sanggar bacurusuruan, bakuruhuruan, jolosinukun marga asabinoto partuturan. Sebenarnya prinsip itu masih tetap ada hingga sekarang. Itu sebabnya kalau masyarakat Batak itu berkenalan, dia tidak pernah menyebut namanya, tapi menyebut marganya. Dan kalau mereka sudah saling berkenalan dengan menyebut marga, pasti ada hubungan kekeluargaannya. Karena itulah sebenarnya, makanya masyarakat Batak itu, kalau ada menantunya dari suku bangsa lain, harus dimargakan. Diberi marga dari antara marga masyarakat Batak itu. Banyak orang mengatakan kalau dia berasal dari suku tertentu, wah saya punya marga. Menantu saya itu punya marga. Tidak perlu lagi diberi marga. Harus kita ingat, pemberian marga dalam masyarakat Batak bukan supaya ada marganya, marga menantu kita atau menantu laki-laki atau perempuan. Tetapi dengan pemberian marga itu, dia jadi masuk ke lingkungan Dalihan Natolu yang menjadi dasar struktur kekeluargaan yang meluas itu. Karena kalau tidak diberi marga, orang berkenalan sesama masyarakat Batak, dia sudah menjadi masyarakat Batak, diberikan marganya, diperkenalkan marganya yang lain, kita nggak tahu bagaimana hubungan kekeluargaan kita dengan dia. Itu sebabnya harus diberi marga supaya masuk ke Dalihan Natolu Tungkunan 3, supaya kita tahu bagaimana hubungan kekeluargaan kita dengan dia. Itu sebabnya kekeluargaan yang disebut keluarga dalam masyarakat Batak itu adalah semua masyarakat Batak. Semua masyarakat Batak itu jadi satu keluarga. Di dalam kehidupan struktur kekeluargaan yang meluas itu yang berdasarkan Tungkunan 3 Dalihan Natolu. Itu sebabnya diciptakan istilah mengenai keluarga inti itu. Dikatakan nuclear family, keluarga batih, keluarga inti. Yaitu suami, istri, dan anak-anak. Kalau di masyarakat lain, kalau dikatakan family, itu pasti suami, istri, dan anak-anak. Di luar itu mereka sebut relatives. Dalam bahasa Indonesia sanak saudara. Dalam masyarakat Batak sebenarnya tidak ada relatives, tidak ada sanak saudara, semua keluarga. Oleh sebab itu ada yang disebut nuclear family,
keluarga batih, keluarga inti, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Dan itulah yang disapa melalui firman ini. Pertama-tama disapa di sini adalah suami dan istri. Supaya benar-benar hubungan antara suami dan istri itu benar-benar di dalam kasih Tuhan itu. Itu sebabnya di dalam Kidung Agung 8 ayat 5 dikatakan, taruhlah kasih itu, cinta itu seperti meterai dalam hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Kasih itu harus menjadi meterai, harus menjadi stempel bahwa kau benar-benar anak Tuhan. Bahkan harus menjadi meterai dalam seluruh kehidupan kita. Dalam kehidupan yang seperti itulah tegas dikatakan dalam firman ini dan jelas, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu persis sama dengan apa yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Banyak orang, terutama saudara-saudara kita, pejuang-pejuang kesetaraan gender, tidak suka mendengar firman ini. Bahkan ada pendeta yang ingin dan benar-benar mengganti firman ini yang tertulis dalam liturgi pemberkatan nikah itu. Dia tidak mau menggunakan itu. Karena dia pikir, masa harus tunduk istri kepada suami? Berarti tidak setara. Bahkan sampai ada yang merasa seolah-olah dia lebih tinggi dari Alkitab itu. Lebih tinggi dari firman Tuhan. Oleh sebab itu harus kita catat, saudara-saudara. Pertama, bahwa istilah tunduk itu bukan untuk menunjukkan bahwa istri lebih rendah dari suami. Bukan. Bahwa suami lebih tinggi dari istri. Karena hubungan yang seperti itu dinyatakan firman Tuhan, hubungan suami istri yang benar itu bukan di dalam Kolose ini, tapi dikatakan Tuhan dalam 1 Korintus 7 ayat 3-5. Dikatakan seperti ini. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian juga istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jelas kedudukannya sama. Mereka sama-sama memiliki. Dan di dalam hidup suami istri itu, suami sudah harus melepaskan haknya atas tubuhnya dan menyerahkan kepada istrinya. Demikian juga istri melepaskan haknya atas tubuhnya, menyerahkan kepada suaminya. Sehingga seluruh kehidupannya itu adalah untuk suami, adalah untuk istri. Sama. Tetapi kita tetap ingat di dalam 1 Korintus 7 itu, jangan karena kita terbuai dalam hidup yang saling memiliki antara suami istri, jadi lupa bahwa kau adalah milik Tuhan. Pemilik yang utama dalam diri kita adalah Tuhan. Oleh sebab itu silakan nikmati kehidupan saling memiliki, tapi jangan terbuai. Ingat tetap Tuhan adalah pemilikmu. Makanya dikatakan dalam firman itu,
harus ingat berdoa, harus ingat beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, perlu kita sadari selama kita masih hidup di dunia ini harus ada tatanan sosial. Di dalam keluarga harus ada pemimpin, harus ada kepala keluarga. Sama saja itu dengan gereja. Semua pendeta di dalam gereja kita adalah hamba Allah. Dan kedudukannya sama. Sebabnya di aturan-peraturan ditekankan bahwa pendeta itu semua satu dalam kehidupan Praha Maranggion, kakak beradik. Namun walaupun sama, harus ada kita pilih Eporus. Karena harus ada kepala supaya rapi tersusun. Dan semua harus tunduk kepada dia, kepada Eporusnya, bukan kepada anak-anaknya, bukan kepada siapa-siapa, kepada Eporusnya. Harus tunduk supaya rapi tersusun. Demikian juga dalam hidup keluarga, supaya rapi tersusun, harus ada kepala keluarga itu. Kepala keluarga itu menurut firman Tuhan dia adalah suami. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman ini bahwa istri harus tunduk kepada suami dalam kasih, dalam Tuhan. Sehingga bisa kita hidupi, semua istri bisa menghidupi sebagaimana yang dikatakan di dalam Amsal 31 ayat 11, 12, dan 23. Dikatakan begini. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dan dalam ayat 23 dikatakan, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Begitu kita lihat, dalam kasih itu istri tunduk sehingga menjadi berkat. Dalam Tuhan menjadi berkat kepada suaminya. Dan dengan demikian bisa tercapai seperti peribahasa yang mengatakan, behind a great man there is a great woman. Di belakang seorang laki-laki yang terkenal pasti ada seorang perempuan. Kalau saya mengatakan behind a great man must be a great woman. Jadilah istri yang seperti itu. Itu sebabnya kepada suami juga jelas dikatakan, bukan hanya kepada istri. Dikatakan kepada suami, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kasihilah. Dan di dalam Efesus 5 ayat 25 dan seterusnya, jelas disebutkan di sana kasih itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Harus kasih Kristus itu. Dan dijelaskan di sana pertama, suami harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada istri. Sebagaimana Yesus memberi diri sepenuhnya kepada jemaat. Yang kedua, membangun hidup istri. Sebagaimana Kristus membangun kehidupan jemaat, suami harus membangun hidup istri, menguduskannya. Kalau ada yang kurang menurutmu pada istrimu, bukan untuk dicela, bukan untuk marah, tapi tugasmu adalah untuk membangun. Dan yang ketiga jelas dikatakan di sana, harus berusaha membuat istrinya cemerlang. Dan itu enggak benar kalau ada umpamanya orang mengatakan, orang tua perempuan, wah dulu
waktu sama kami anak saya, kok begitu baik? Setelah menikah dengan menantu kami jadi begini. Wah, itu nggak bisa. Itu tanggung jawabmu. Itu sebabnya di dalam firman ini dikatakan mengasihi istri seperti tubuhmu sendiri. Dan dikatakan dalam bentuk jangan berlaku kasar kepada istrimu. Jangan berlaku kasar. Dan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan jadi sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya dikatakan tadi, bikin kasih itu menjadi meterai di hatimu dan di lenganmu. Jangan jadi sama. Oleh sebab itu, saya minta saudara-saudara, setelah selesai khotbah ini, atau stop dulu YouTube itu sementara, supaya yang suami dan istri berdiri. Dan kemudian berpelukan dan berciuman, tapi dalam ciuman yang kudus, seperti yang dikatakan 2 Korintus 13 ayat 12. Kemudian saling memaafkan. Saya pikir physical distancing gak harus berlaku kepada suami istri yang sama-sama sehat. Oleh sebab itu berdiri, pelukan, ciuman yang kudus, dan kemudian saling memaafkan. Dan kemudian saudara-saudaraku, di dalam keluarga Bati itu dijelaskan oleh Tuhan melalui firman ini bahwa hubungan orang tua dan anak-anak harus tetap juga dalam kasih Tuhan. Yang pertama, disapa anak-anak supaya anak-anak taat kepada orang tuanya dalam segala hal. Tentu kita harus sadari bahwa ini bersumber dari hukum kelima dalam ke-10 hukum Taurat. Hormati orang tuamu. Oleh sebab itu harus kita catat bahwa taat kepada orang tua dalam segala hal harus buah kasih. Karena kalau kita baca ke-10 hukum Taurat itu intinya kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Ketaatan dalam kasih. Kalau memang menghormati orang tua itu yang menjadi sumbernya, yang kedua harus kita catat. Ke-10 hukum Taurat itu selalu dibagi atas 2 bagian. 1 sampai 4 kasih kepada Allah. 5 sampai 10 kasih kepada sesama manusia. Tapi sebenarnya nggak bisa berhenti sampai di sana. Kasih kepada sesama manusia itu sebenarnya terbagi 2. Yang pertama, hukum kelima kasih kepada orang tua. Baru 6 sampai 10 kasih kepada sesama. Dan ingat, kasih kepada orang tua itu hukum yang pertama mengenai kasih kepada sesama manusia. Oleh sebab itu Tuhan mau mengatakan, jangan bicara dulu bagaimana kepada sesama manusia kalau tidak baik hubungan dengan orang tua. Orang tua, hubungan dengan orang tua dulu. Dikatakan taat dalam kasih. Bukan berarti Tuhan menginginkan supaya anak itu seperti robot. Apapun yang dilakukan orang tua ini seperti robot aja, gak berpikir. Tetapi
Kalau ada umpamanya yang tidak sesuai dengan pikiranmu, yang tidak sesuai dengan hatimu, baik ungkapkan dengan yang lembut, tetap dalam ketaatan kepada Tuhan kita. Dan yang ketiga mengenai hukum kelima itu digunakan di sini kata untuk menghormati, yaitu dari kata kabod dalam bahasa Ibrani. Itu juga digunakan untuk Tuhan dalam arti memuji Tuhan. Kabedi, pujilah Tuhan. Itu yang digunakan untuk menghormati orang tua. Apa maksudnya? Kita harus ingat kabod itu sebenarnya berarti berat dalam kata benda. Bobot. Karena bobot orang tua itu sebagai wajah Allah menciptakan dan memelihara anak-anak, maka anak-anak harus tunduk kepada orang tua. Bahkan untuk berbicara pun sebenarnya tidak bisa tegak kalau menurut hukum kelima itu. Harus tunduk. Dan kemudian ketundukan itu dilakukan dalam seluruh hidupnya. Seperti yang dikatakan di sini, dalam segala hal. Dan jangan karena terpaksa. Tetapi dalam kasih. Dan terutama ingat, karena itulah yang indah bagi Tuhan. Hai anak-anak, mau indah hidupmu di hadapan Tuhan, pertama hormati orang tuamu. Taat kepada orang tuamu. Dan ingat, menghormati orang tua itu adalah waktu masa hidup. Dan ini yang sering terjadi salah kaprah dalam kehidupan masyarakat Batak. Waktu sehat orang tuanya nggak begitu dihormati. Tetapi sudah sakit-sakitan. Berkumpul mereka semua. Bahkan dikumpul undangan yang besar. Bikin makanan yang enak. Mangalak si panganun na tabo. Padahal nggak bisa lagi dimakan. Mereka yang makan semua. Yang kedua, kalau sudah mati, akan dibikin peti mayat yang bagus, yang sangat mahal harganya. Tapi waktu hidup, orang tuanya mengatakan, anakku, sudah bocor rumah kita. Udahlah perbaiki saja. Memperbaiki yang bocor aja tidak mau. Tapi setelah mati, dibikin peti mati yang begitu besar. Dan lucunya, dibangun lagi tugu yang sangat megah. Padahal waktu hidup nggak dihormati. Itu suatu kehidupan yang sia-sia. Penghormatan kepada orang tua yang sia-sia. Makanya diciptakan itu nyanyian itu. Jangan sesudah mati aku kau menari-nari. Seolah-olah menghormati aku waktu hidup aku. Terutama masyarakat Batak. Ingat itu. Dan hukum ini tidak hanya berlaku kepada anak-anak dan pemuda. Bukan. Itu berlaku kepada yang sudah orang tua. Bahkan mungkin sudah nenek yang orang tuanya masih hidup. Bukan hanya untuk anak-anak. Begitu banyak saudara-saudara. Menantu yang tidak mau menghormati orang tuanya. Baik menantu laki-laki, baik menantu perempuan. Tapi lebih banyak perempuan. Oleh sebab itu jangan ingat untuk memperingatkan anakmu kamu hebat. Padahal kau sendiri terhadap orang tuamu.
setelah anak-anak disapa dalam keluarga Bati itu, kemudian disapa bapak-bapak. Hai bapak-bapak. Ada yang menarik saudara-saudara, mungkin tidak kita perhatikan. Di dalam ayat 20 dikatakan anak-anak taati orang tuamu. Tetapi di dalam ayat 21, hai bapak-bapak. Kenapa di ayat 21 enggak ikut ibu-ibu disapa? Kenapa kepada anak perintah itu tegas? Taati orang tuamu. Tetapi setelah menyapa orang tua, tidak ikut ibu disapa. Hai bapak-bapak. Jangan sakiti hati anakmu. Tapi sebentar. Jangan membuat ibu-ibu bangga karena itu. Jangan katakan kepada suamimu, kau aja nih yang disapa firman Tuhan. Jangan. Kenapa ibu-ibu tidak ikut disapa? Justru firman ini harus menjadi tuntunan yang sangat tegas bagi ibu-ibu. Mengapa? Firman itu tidak ada diarahkan kepada ibu-ibu karena Tuhan menghendaki. Tak perlu ibu-ibu diperingatkan mengenai itu. Karena ibu-ibu biasanya selalu mendidik anak-anaknya dengan lembut. Tidak menyakiti hati anak-anaknya. Kasih ibu itu jauh berbeda dari kasih bapak-bapak. Itu sebabnya di dalam nyanyian-nyanyian juga ada kasih ibu kepada beta tak terkira sepanjang masa. Hanya memberi, tidak harap kembali seperti sang surya menyinari dunia. Itu kasih ibu. Gak ada nyanyian yang mengatakan kasih ayah, kasih papa, gak ada. Yang ada nyanyian adalah di dua ibuku. Gak ada nyanyian mengatakan di dua ayahku. Nah inilah yang dikehendaki Tuhan. Ibu-ibu itu udah jati dirinya seperti itu. Gak harus diperingatkan, gak harus disapa. Oleh sebab itu justru dengan firman ini ingat, jangan sampai berubah dari jati dirimu sebagai seorang ibu terhadap anak-anakmu. Dan ingat, bagaimanapun keadaan rumah tangga itu, dan bagaimanapun baiknya seorang bapak, kalau istri tidak baik, anak-anaknya pasti hancur. Tapi bagaimanapun seorang suami di tengah-tengah keluarga tidak bisa diharapkan tidak benar terhadap anak-anaknya. Tapi kalau istri adalah istri yang baik, yang bijaksana, yang arif, yang punya hikmat, anak-anaknya pasti baik. Tak usah sakit hati kalaupun dikatakan masyarakat Batak, kalau anaknya baik, akan dikatakan tadadun anak ngisiadu nang bah jadi bapaknya yang diingat. Tapi ingat itu, kalau anaknya jahat pasti akan dikatakan nasuya jarinana dokkorwa. Gak dididik oleh ibunya. Itulah jati diri seorang ibu. Itu sebabnya dikatakan hai bapak-bapak. Dan ini menjadi peringatan yang sangat tegas kepada bapak-bapak. Karena bapak-bapak yang disapa Tuhan. Tidak ikut ibu-ibu disapa Tuhan. Tapi hai bapak-bapak. Jangan menyakiti hatimu. Hati anak-anakmu. Mengapa? Harus ada peringatan ini khusus kepada bapak-bapak. Karena biasanya bapak-bapak
sangat suka menggunakan hukum kelima itu. Kalau sudah marah dia kepada anaknya, ingat hukum kelima, ingat. Anak-anaknya tidak bisa menjawab karena tidak ada hukum untuk mengatakan kepada bapak. Nggak ada. Jadi dia menjadi alat itu di tangan dia karena tidak ada alat di tangan anaknya. Maka firman Tuhan mengatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Walaupun anak-anak harus taat kepada orang tuanya. Tapi ingat, bapak-bapak, jangan sakiti. Jangan buat dia tawar hati. Bahkan di dalam Efesus 6 dikatakan, tapi ajar mereka dalam nasihat dan didikan Tuhan. Ajar anak-anakmu dengan firman Tuhan. Supaya di dalam kehidupan yang seperti itu, seorang suami, seorang ayah bisa selalu mengatakan seperti yang dikatakan Yosua dalam Yosua 24 ayat 15c. Kalau aku dengan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Hidup dalam keluarga bahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami supaya kami hidup dalam kasih. Dan itu harus kasih Tuhan, kasih yang murni. Supaya itu yang menjadi dasar kehidupan kami dalam keluarga kami masing-masing. Dalam rumah tangga kami masing-masing. Khususnya dalam keluarga batih kami. Tuhan, ajar semua orang tua, suami dan istri, supaya mereka memahami bahwa rumah tangga mereka, kehidupan suami istri itu adalah pemberian-Mu. Dan benar-benar Engkau jadikan dalam hidup manusia untuk membedakan manusia dari ciptaan lain. Supaya mereka memelihara kehidupan suami istri dalam kasih-Mu. Dan juga supaya mereka memperlakukan anak-anak mereka sebagai milik-Mu. Karena anak-anak mereka bukan hanya milik mereka, terutama adalah milik-Mu Tuhan. Supaya mereka benar-benar bisa menuntun di dalam firman-Mu. Sehingga semua bapak, ayah, suami di tengah-tengah jemaat-Mu selalu mengatakan, kalau aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan saja. Supaya dengan berkat yang seperti itu Tuhan, itu juga menjadi berkat bagi semua gereja-Mu. Itu juga menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Karena keluarga batih yang baik, itulah yang menjadi inti gereja. Itulah yang menjadi inti suatu bangsa. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami bisa menikmati kasih-Mu. Dan benar-benar hati kami dan hidup kami termeterai oleh kasih-Mu. Supaya kami dalam seluruh hidup kami bisa hidup sebagai anak-anak-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, selamatkan bangsa kami ini. Pulihkan dari pandemi ini Tuhan. Dan di dalamnya tolong Tuhan, selamatkan gereja-Mu. Pulihkan Tuhan. Supaya bisa hidup dengan benar sebagai tubuh Kristus. Dan bisa beribadah di gereja-Mu. Bisa beribadah di rumah-Mu. Gereja-gereja yang sudah memulai beribadah di rumah-Mu. Tuhan, lindungi, pelihara mereka semua.
supaya itu menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa Engkaulah yang memiliki gereja itu. Demikian juga gereja kami HKIP Pondok Bambu ini yang berencana akan beribadah dalam ibadah terbatas pada mulai tanggal 5 Juli. Dan telah diaturkan Tuhan supaya jam 7 pagi ibadah sektor 1 dan sektor 3. Dan pada jam 10 ibadah sektor 2 dan sektor 4. Tuhan beri kesadaran kepada anggota jemaat-Mu. Itu semua untuk menjaga supaya mereka tetap bisa beribadah dan tidak ada akibat yang negatif karena itu. Tuntun pendeta kami dan semua parhaladu supaya bisa melaksanakan ibadah itu dan melayani ibadah itu dengan benar. Dan buatlah ini Tuhan menjadi panggilan kepada semua anggota jemaat-Mu semakin merindukan gereja-Mu. Tetapi bukan hanya merindukan gedung gereja, tapi merindukan gereja-Mu dengan merindukan Engkau Bapa, merindukan Engkau Yesus Kristus, merindukan Roh Kudus, dan merindukan firman-Mu. Hanya oleh kasih-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkan doa kami. Amin.